kembali dalam ibadah online tanggal 23 Agustus 2020. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Hati kami penuh dengan nyanyian dan syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan semangat. Saat ini kami juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang kita nyanyi satu buah lagu, yaitu lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Sebelum baca firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kitab Lukas, pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan,
mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin untuk firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi satu buah lagu, yaitu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita masuk dalam renungan firman Tuhan dibawakan oleh Kak Leni. Nah, adik-adik, tema untuk renungan kita hari ini yaitu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, ingat apa yang biasa kita lakukan kalau sebelum memulai sekolah minggu? Hal yang sama juga kita lakukan setelah sekolah minggu. Ayo apa? Ya, berdoa. Apa saja yang kita doakan? Kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk menjaga dan memimpin kita baik di sekolah minggu maupun saat kita pulang. Kita juga berdoa meminta pertolongan dan berkat dari Tuhan. Dan yang paling penting juga kita berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang parah. Karena sakit itu, badan mereka penuh dengan luka dan yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari kaki mereka ada yang putus loh. Wah, sangat ngeri ya. Nah, tangan mereka juga sama, ada yang putus juga. Ada yang tahu nggak nama penyakitnya apa? Ya, penyakit itu disebut dengan penyakit kusta. Karena penyakit itu kita tidak dapat disembuhkan. Orang-orang mengusir ke-10 orang itu dan melarang mereka untuk mendekati mereka. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Tentunya mereka sangat sedih.
Ketika 10 orang yang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus, mereka berani mendekati dan berteriak dari kejauhan, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus melihat mereka dan kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu ia menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh atau belum. Mereka percaya pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka, dan pada saat itu juga mereka langsung pergi. Saat dalam perjalanan ke tempat imam-imam, mereka melihat bahwa penyakit mereka telah sembuh. Wah, memang mukjizat Tuhan itu nyata. Sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat sampai ke tempat imam-imam itu. Tetapi ada satu orang di antara 10 orang tersebut tiba-tiba ingat bahwa dia telah disembuhkan Tuhan Yesus, tetapi dia belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia tidak mengikuti 9 orang yang lain, dan yang satu orang tadi segera kembali ke Tuhan Yesus dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ia sangat berterima kasih karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus tentunya penyakit yang ia derita tidak akan sembuh dan dia tidak akan bertemu dengan keluarganya dan juga dengan orang-orang yang disayanginya. Ia sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih mengasihi dan mau menolong mereka, walaupun karena penyakit kusta itu mereka tidak disukai oleh banyak orang. Lalu kemana 9 orang yang lainnya? Sepertinya mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, namun Tuhan Yesus lebih senang kepada yang satu orang tadi yang mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus akan selalu senang kepada anak-anak yang tahu berterima kasih, baik itu kepada Tuhan maupun dengan orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Apakah adik-adik pernah mengucap terima kasih kepada mama atau papa yang sudah menjaga dan merawat adik-adik, yang sudah memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya? Kepada kakak atau adik, pernah nggak kalian mengucap terima kasih? Pastinya tentu pernah kan? Nah, apakah adik-adik pernah mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan melindungi adik-adik saat tidur, bermain, belajar, bahkan di mana saja adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik. Nah, adik-adik, renungan firman sudah selesai, tapi ada ayat hafalan kita yang terambil dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, bagus ya firman Tuhan hari ini. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini yaitu yang bisa kita dapatkan yaitu kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Baik dalam sedih, suka maupun duka, kita jangan sampai melupakan Tuhan. Tuhan sudah bantu kita, tapi kita malah melupakan Dia. Kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan ya. Jangan sampai lupa nih udah ditolong sama Tuhan terus kita malah gak berterima kasih sama Tuhan. Nanti Tuhan sedih loh karena Dia udah ngabulin permintaan kita, tapi kitanya nggak berterima kasih sama Tuhan. Bayangin kalau adik-adik nih, misalnya misalnya ada teman adik-adik nih yang minta tolong ke adik-adik, terus adik-adik udah tolong, terus dia lupa terima kasih. Gimana perasaan adik-adik? Pasti sedih kan? Pasti kayak rasanya kecewa, kenapa dia nggak terima kasih sama aku padahal udah aku tolong. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Dia sedih ketika anak-anaknya tidak datang untuk berterima kasih sama Tuhan gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap selalu mengucap syukur dalam Tuhan Yesus, yaitu dengan cara berdoa, memuji Tuhan, ibadah, dan melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Nah, kayak amin untuk firman Tuhan. Sekarang kita doa ya untuk merespon firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita-Mu. Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapa, ajar kami juga untuk menjadi anak yang taat dan selalu ingat akan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami dan kiranya Kau sertai lindungi kami dan selalu berikan kami selalu kesehatan. Terima kasih Bapa, Halia. Amin. Amin. Sekarang tiba saatnya kita Menyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak. 1, 2, 3.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur, berkati juga tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam doa penutup nih. Untuk mengakhiri ibadah kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Bapa, berikan kami selalu kesehatan, jaga dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu tanggal 30 Agustus 2020. Ibadahnya seperti apa Kak Deborah? Secara online seperti biasa. Jaga kesehatan dan tetap harus mengucap syukur sama Tuhan. Bahagia selalu dan jangan lupa kewajiban sebagai anak-anak, yaitu harus belajar ya. Jangan cuma main game terus. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.